Shalom, Bapak Ibu, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam program Smart People yang di mana saya diberi kesempatan hari ini untuk sharing bersama dengan Bapak Ibu semua. Baik, sebelum saya akan sharing, saya akan membuka acara ini di dalam doa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat masing-masing. Kami percaya keadaan kami semuanya baik-baik saja, tidak ada yang kekurangan sesuatu apapun. Itu semua bukan karena kekuatan, kegagahan kami, tapi semua itu karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pagi hari ini izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kami, biarkan kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman yang ditabur pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini boleh membawa kami semakin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak pernah lebih dari yang lain ini, supaya setiap benih firman ini boleh berdampak bagi orang-orang yang mendengarkan pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semua, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang a certain kind, ya, di mana hari ini kita mau belajar sebagaimana kita tahu bahwa setiap kita adalah orang tertentu. Ya, a certain kind artinya orang tertentu atau yang tertentu, gitu ya. Tetapi di antara kita tidak banyak yang menyadari akan keberadaan kita masing-masing hari ini. Dan seringkali karena masa lalu, ya karena trauma, karena kekecewaan, karena hal-hal yang lain yang itu pernah terjadi dalam kehidupan setiap kita antara saya dan Bapak Ibu semua, itu membuat kita tidak menyadari betapa pentingnya keberadaan kita hari ini, ya menjadi yang tertentu bagi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bukan kita yang memilih tetapi Tuhan yang memilih kita pada pagi hari, pada siang hari ini. Ya, next yang berikutnya kita mau melihat seperti yang saya katakan tadi bahwa kekecewaan dan kehancuran, gambar diri yang rusak ya, itu seringkali membuat kita tidak sadar bahwa keberadaan kita hari ini itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, hal ini pernah terjadi dalam hidup saya, gambar diri saya juga pernah rusak Bapak Ibu. Jadi saya awalnya tidak menyadari keadaan saya begitu pentingnya, begitu berharganya hidup saya bagi Tuhan. Sehingga seringkali saya menyepelekan hidup ini ya dengan saya melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, di luar apa yang dikehendaki Tuhan. Dan betapa hebatnya, kita lihat layar selanjutnya, next. Tuhan memperbaiki hidup setiap kita seperti sebuah bejana. Ya, kalau saja Tuhan bisa memilih bejana yang lain, masih banyak bejana yang lain yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang harganya lebih mahal ya. Bapak Ibu, yang perlu disadari, perlu dipahami hari ini adalah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya dan Bapak Ibu semua, hari ini kita mau sadar bahwa semuanya itu dalam kendali Tuhan. Sehebat apapun kita, proses yang Tuhan izinkan itu untuk membentuk ulang kehidupan kita. Dan hari ini, siang hari ini kita mau sama-sama menyadari bahwa hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian itu adalah berharga di mata Tuhan. Kalaupun proses diizinkan Tuhan terjadi, itu semata-mata bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu, karena kasih Tuhan yang luar biasa itu yang membuat kita dibentuk ulang, dimurnikan kembali untuk menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Next, yang berikutnya kita akan melihat apa yang dikatakan oleh seorang C.S. Lewis ya, pernah mengatakan bahwa kita mungkin berpikir Tuhan menginginkan tindakan-tindakan tertentu, tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan orang-orang tertentu. Ya, jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita hidup kalau kita sudah melakukan banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Itu kita menyadari bahwa hari ini jangan pernah berpikir itu yang Tuhan cari.
Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah hebat, ketika kita ada di puncak kesuksesan, itu adalah hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, Tuhan tidak hanya melihat hal-hal tertentu yang kita lakukan, pencapaian-pencapaian tertentu yang sudah kita lakukan, tetapi justru yang diinginkan Tuhan adalah Tuhan ingin mencari orang-orang tertentu. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bukan Tuhan mencari orang-orang yang pandai, bukan saja Tuhan mencari orang-orang yang kaya, bukan saja orang-orang yang punya gelar. Tuhan tidak sekedar mencari orang-orang itu, tetapi Tuhan ingin mencari orang-orang yang mau, sekali lagi saya katakan orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang yang mau dan merelakan dirinya untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus. Dan pagi hari ini jangan pernah kita merasa minder, merasa tidak percaya diri, kalaupun hari ini kita bukan termasuk orang yang kaya. Mungkin kita bukan termasuk orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Kita mungkin bukan orang-orang yang ada pada satu titik pencapaian atau kesuksesan. Jangan pernah merasa tidak percaya diri, Bapak Ibu. Karena hari ini yang diinginkan Tuhan, Tuhan itu sedang mencari orang-orang tertentu. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mau masuk dalam rencana Tuhan. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya hari ini ada, sebagaimana ada, itu karena Tuhan sudah memilih. Tuhan sudah tetapkan setiap kita pada siang hari ini. Dan itu yang perlu dipahami, kita tidak perlu mengejar apa yang menjadi standar dunia. Tetapi hari ini kita mau hidup menurut standar dan keinginan Tuhan. Next. Menjadi orang tertentu adalah menjadi murid Kristus yang tertentu, yang hidupnya dikuasai Kristus, penuh kasih karunia, bertumbuh terus, dan hidup dalam kesalehan sesuai firman Tuhan. Hari ini kalau kita mau melihat kriteria orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang mau menjadi murid Kristus yang tertentu. Murid Kristus yang tertentu itu artinya hidupnya itu tidak dikuasai oleh dunia, tetapi hidupnya dikuasai oleh Kristus. Dikuasai oleh firman Tuhan. Artinya dia mau mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Yang dalam tanda kutip bisa saya katakan bahwa mempraktekkan firman Tuhan pada saat kondisi kita baik itu mudah, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika hidup kita hari ini, apa yang kita capai hari ini, itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Apakah kita masih mau hidup kita dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh firman? Satu contoh hal kecil, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau hari ini mau saya katakan kalau keadaan kita tidak baik-baik saja, apa kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Satu tip yang pernah saya praktekkan dalam hidup saya, maaf Bapak Ibu kalau saya ngomong tentang orang tertentu, itu membuat seringkali saya merasa bahwa hidup saya itu begitu berharga di mata Tuhan. Jadi pastikan hari ini kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Satu contoh firman Tuhan yang harus kita lakukan adalah justru pada saat kondisi tidak baik, kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita, justru saat itulah waktu yang tepat untuk kita mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu, hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan setiap hari selama 24 jam. Itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi saya pastikan ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita mau menjadi orang tertentunya Tuhan. Saya percaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Hidupnya penuh kasih karunia. Bertumbuh terus. Karena apa? Bertumbuh itu karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau sesuatu itu bisa bertumbuh, itu artinya sesuatu itu hidup.
Lah, kita bisa hidup itu karena firman Tuhan. Kita hidup bukan karena makan dan minum saja, tetapi kita harus memberanikan diri kita untuk mengambil sebuah keputusan. Aku mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kesalehan, tidak mengikuti keinginan dunia. Ya, Bapak Ibu, tetapi hari ini kita mau hidup saleh, tidak tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, hidup kita sesuai, bukan dengan standar dunia. Sesuai itu artinya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak dunia, bukan sesuai dengan standar yang dunia berikan hari ini. Seringkali saya melihat banyak orang-orang tertentu yang masih hidup dikuasai oleh dunia, masih kompromi dengan hal-hal yang disodorkan oleh dunia hari ini. Tetapi siang hari ini kita mau belajar bahwa kesalehan, hidup dalam kesalehan itu artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang menjadi ukuran atau standar dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menaruh sebuah alarm di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah membuat pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Benar enggak ya aku melakukan ini? Nah, itu artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu belum sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin, saya percaya tidak ada lagi timbul keraguan, tidak ada lagi timbul pertanyaan, ini benar enggak ya? Aku berdosa enggak ya berbuat seperti ini? Nah, ini yang seringkali kita masih bertanya-tanya dalam diri kita. Tetapi hari ini saya mau katakan kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada lagi muncul sebuah pertanyaan, aku berdosa enggak ya berbuat ini? Ini benar enggak ya? Bapak Ibu, yang perlu dipahami adalah standar firman Tuhan. Bukan standar apa kata dunia, bukan standar apa kata orang tentang diri kita, tetapi apa kata firman Tuhan. Next. Menjadi orang tertentu, Yesus pernah katakan bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini sebuah tawaran, sebuah ajakan, sebuah tantangan yang seringkali ini belum bisa kita kerjakan. Karena kita masih dikuasai oleh hal-hal yang selalu merintangi hidup kita. Maka hari ini menjadi tawaran buat setiap kita. Yesus katakan, mari ikutlah aku. Ya, next kita mau melihat yang berikutnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus berjalan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, tentunya kata mengikut Yesus itu bukan sekedar kata-kata atau sekedar undangan atau sekedar ajakan. Tetapi kata mengikut aku itu adalah ada harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu hal dalam diri kita yang harus kita lepaskan. Di sini dikatakan ada dua hal yang harus kita kerjakan untuk mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salibnya. Nah, Bapak Ibu, apakah dengan keadaan kita hari ini, dengan setiap tekanan, pergumulan yang ada hari ini, kita masih mau untuk menyangkal diri kita, memikul salibnya, dan mengikut Yesus? Next. Jika ikutlah aku adalah panggilan untuk menjadi murid Kristus, maka arti sederhana kemuritan adalah sebuah perjalanan rohani mengikut Yesus. Namun perjalanan rohani yang juga merupakan suatu jalan hidup, ini ada harganya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus, itu ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu, kita mau enggak untuk memikul salib? Kita mau enggak menyangkal diri kita untuk menjadi pengikut Kristus? Next, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri?
Ya, kita mau melihat di sini bahwa menyangkal diri adalah proses untuk melupakan kesalahan pribadi. Ya, proses untuk melupakan kesalahan pribadi. Seringkali orang tidak bisa atau tidak mau menjadi pengikut Kristus karena dia selalu hidup di dalam masa lalu, selalu hidup dalam kesalahan-kesalahan secara pribadi. Ya, tapi di sini dikatakan menyangkal diri artinya adalah proses untuk melupakan kesalahan pribadi, mengutamakan kepentingan Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini saya memberikan contoh arti menyangkal diri, itu artinya mengutamakan kepentingan Kristus. Ya, jadi kita tidak lagi mengintimidasi diri kita, menyalahkan terus diri kita, tetapi hari ini kita mau berjuang untuk mengutamakan kepentingan Kristus. Ya, apa yang menjadi kepentingan Kristus, Bapak Ibu? Kepentingan Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita adalah menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mau sama-sama berjuang untuk tidak hidup dalam kepentingan kita, tapi kita mau hidup untuk kepentingan Kristus. Tidak mengikuti keinginan daging, menempatkan kebenaran di atas segalanya, ya. Menyerahkan hidup secara rohani, simbolis dan jasmani, mematikan pola hidup yang berdosa, memilih cara hidup yang berbeda dengan dunia. Jadi proses penyangkalan diri ini tidak mudah dan memerlukan komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi merupakan sebuah proses, ya, sebuah perjalanan panjang, sebuah proses untuk menyangkal diri. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Dan jujur ini memerlukan sebuah komitmen untuk kita mau terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Next. Memikul salib adalah istilah dalam kekristenan yang berarti rela mengalami penderitaan, kesusahan, atau kematian demi mengikuti Tuhan Yesus. Ya, memikul salib bukan secara lahiriah kita memikul salib beneran, bukan seperti itu, tetapi di sini adalah sebuah istilah yang berarti kita harus punya kerelaan di mana sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ya, kita mau menderita, mau mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, atau bahkan mati demi untuk mengikut Yesus. Nah, memikul salib juga berarti mengorbankan apa yang disukai atau dicintai oleh Tuhan. Ya, mengorbankan apa yang disukai. Ya. Jadi kalau kita memiliki kesenangan-kesenangan apa yang kita sukai, mau enggak kita meninggalkan semuanya itu demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Menghayati nilai-nilai kekristenan atau Kristiani seperti kebenaran, kebaikan, dan pengampunan. Nah, memikul salib ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus seperti sebuah kebenaran, kebaikan, dan pengampunan itu yang harus kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan menyangkal diri dan mengatakan iya kepada kehendak Tuhan. Ini jujur tidak mudah. Hari ini saya juga mengalami situasi yang sulit dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya harus menyangkal diri saya. Yang pada umumnya orang bisa bekerja, saya harus melakukan pemuritan di Banyuwangi, di Jember, di Madiun, di Kediri. Nah, itu yang saya kerjakan. Jujur itu tidak mudah. Ada harga yang harus saya bayar, di mana waktu yang saya korbankan untuk kesana kemari. Itu kalau saya mau berpikir secara kedagingan saya gunakan untuk bekerja itu jauh lebih menguntungkan saya. Tetapi karena saya mau menyangkal diri saya mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya mau mengerjakan dengan semua tanggung jawab, tidak setengah-setengah. Kalau saya mau mengerjakan semuanya itu, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya. Memikul salib merupakan bagian dari syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, bukan saja hari ini karena kondisi yang terpuruk ini, saya mau melakukan pemuritan. Justru sebaliknya, pada saat suami saya ada di puncak kejayaannya,
Pada saat saya bisa melakukan apapun yang orang dunia lakukan, pergi ke luar negeri, shopping, jalan-jalan, di mana orang dunia bisa kerjakan saat itu, saya juga bisa kerjakan itu, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak saya lakukan, karena jujur untuk mengikut Yesus, saya harus memikul salib, saya harus menyangkal diri saya. Bahkan di situasi sulit saya hari ini, Bapak Ibu, banyak orang mempertanyakan, mana Yesusmu itu? Kamu mengikut Yesus kok jadi terpuruk? Kamu mengikut Yesus kok jadi pilot? Kamu ikut Yesus kenapa kamu nggak bisa sukses seperti orang lain? Bapak Ibu kadang rasanya juga pengen nangis. Bahkan waktu, uang, tenaga, ya di mana hari-hari yang sulit ini saya harus mengorbankan semuanya itu untuk kepentingan Kristus, untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya. Jadi meninggalkan hal yang kita sukai itu tidak mudah. Ya Bapak Ibu, perjalanan pemuritan yang saya kerjakan itu membutuhkan waktu yang panjang. Bukan 1 kali, 2 kali pertemuan selesai, bukan itu. Tetapi pemuritan secara khusus yang saya lakukan untuk para wanita, itu membutuhkan waktu yang panjang. 1 kali pemuritan itu bisa sampai memakan waktu 6-8 bulan, Bapak Ibu. Saya harus terus mondar-mandir. Saya harus meninggalkan aktivitas saya. Keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu. Saya berkorban all out untuk Tuhan. Dan sampai detik ini Tuhan mendewasakan saya lewat berbagai proses yang ada. Pergumulan yang saya alami hari ini, saya percaya ada waktu yang indah yang Tuhan sediakan buat hidup saya secara pribadi. Makanya hari ini siang hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan uang yang engkau miliki. Jangan sia-siakan tenaga yang masih Tuhan berikan hari ini untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya hari ini jujur, saya melakukan seberapa saya bisa lakukan. Seberapa saya bisa bayar harga untuk menjadi pengikut Kristus. Next. Next, yang berikutnya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi menjadi pengikut Kristus itu berat Bapak Ibu. Tetapi seorang tertentu yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu akan dimampukan. Next. Tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Jika pemuritan begitu penting, mengapa hal itu begitu diabaikan? Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, kurangnya waktu. Kalau berbicara tentang waktu, hari ini setiap kesibukan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya membutuhkan waktu. Kalau kita tidak menempatkan pemuritan itu sebagai prioritas di dalam hidup kita, kita akan kekurangan waktu. Kita tidak akan punya waktu untuk melakukan hal itu. Boro-boro peduli dengan orang lain. Hari ini aja loh, aku kesulitanku banyak. Ngapain aku harus peduli dengan orang lain? Mungkin kita bisa berkata seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita mau melihat juga yang kedua masalahnya adalah kurang berminat. Tidak berminat melakukan pemuritan itu. Tidak bersedia untuk dimuridkan. Tidak bersedia untuk menjadi murid Kristus.
Karena apa? Kurang percaya diri. Kurangnya murid, ya. Tidak bisa menjadi pemurid karena tidak ada yang mau dimuridkan. Kurang keyakinan, apa sih yang bisa didapatkan melakukan pemuritan? Ya. Bapak Ibu, sampai hari ini saya melakukan pemuritan dari tahun 2010 sampai tahun 2025 ini. Sudah 15 tahun saya hidup dalam pemuritan. Padahal kalau melihat masalah saya hari ini juga berat. Tapi ketika ada orang-orang yang datang kepada saya minta dimuridkan, minta dimentor, saya tidak bisa menolak Bapak Ibu. Karena bagi saya itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah murid yang dikirim oleh Tuhan untuk bisa saya muridkan. Jangan pernah kita hidup hanya untuk kesenangan kita. Gunakan waktu yang ada. Gunakan kesempatan yang ada di mana Tuhan tempatkan. Tuhan memberikan kita satu kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi seorang pemurid. Next. Nah, di sini dikatakan bahwa pemuritan adalah suatu proses membawa orang dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Bapak Ibu, pemuritan ya, proses membawa orang dalam hubungan yang dipulihkan. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin berbagi. Ya, dulu kenapa sampai hari ini saya masih mau memuridkan? Itu jujur dulu saya juga pernah dimuridkan. Pada saat saya dalam tekanan yang berat. Dulu saya orang yang merasa bahwa aku tuh hidup tidak butuh orang lain. Aku itu hidup bisa sendiri. Aku itu hidup bisa saya apapun saya lakukan sendiri. Aku nggak butuh teman, nggak butuh orang lain. Dulu sekali saya sempat berpikir bahwa saya tidak butuh orang lain, saya tidak butuh teman, saya tidak butuh ditolong, saya bisa semuanya, saya bisa lakukan sendiri. Tetapi jujur pada saat masalah yang berat itu boleh datang dalam hidup saya. Ternyata saya menyadari di situ saya tidak bisa sendiri. Di situ saya butuh orang, di situ saya butuh teman, di situ saya butuh komunitas. Di saat itulah Bapak Ibu ketika saya menyadari kekurangan saya, keterbatasan saya, keegoisan saya. Di situ saya ada seorang yang datang kepada saya. Dia mementor saya dengan proses dan perjalanan yang panjang. Yang dulunya saya sudah pengen mati, saya sudah pengen mengakhiri hidup saya. Saya sempat berpikir bahwa masalah yang berat, wes mending aku mati saja, selesai semuanya. Saya sempat berpikir seperti itu Bapak Ibu. Saya berpikir kalau saya mati, masalah saya selesai. Saya lupa kalau saya hari ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang tertentu. Disitulah ada seorang yang datang kepada saya, membimbing saya, mementor saya. Sehingga sampai pada satu titik tertentu, pemuritan yang saya lakukan itu bisa membawa hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Yang awalnya saya merasa kecewa, saya merasa marah dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Kenapa masalah yang berat, masalah yang tidak saya inginkan itu terjadi dalam hidup saya. Saya sempat salah paham Bapak Ibu dengan Tuhan. Tetapi justru pada saat ada seseorang yang mau membimbing saya untuk membawa saya mencapai sebuah hubungan yang dipulihkan dengan Allah, justru disitulah hari ini ya Tuhan terus memproses hidup saya untuk membawa saya semakin next level, menuju ke arah kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ya. Kalaupun hari ini apa yang saya tidak saya inginkan itu boleh terjadi Bapak Ibu. Hari ini dengan tingkat kedewasaan penuh,
dengan tingkat kedewasaan secara rohani yang Tuhan berikan dalam hidup saya bisa menerima bahwa hari ini Tuhan sedang berkepentingan dengan saya. Tuhan sedang ingin merubah hidup saya. Tuhan sedang ingin mengupgrade hidup saya. Untuk saya bisa menjadi orang tertentu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan ini Bapak Ibu yang perlu dipahami. Kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, pertumbuhan yang disengaja melalui pemuritan. Sengaja melakukan pemuritan. Pemuritan tidak bisa instan terjadi begitu saja, tetapi pemuritan itu terjadinya secara disengaja. Ya, ada banyak orang mau dimuridkan kalau mengalami masalah, tetapi ada juga orang yang dengan kerendahan hati mau untuk dimentor, untuk dimuridkan sehingga mereka bisa hidup lebih baik lagi. Hari ini ketika saya dimuridkan oleh seseorang, saya pun juga sudah memuridkan banyak orang. Ya, nanti untuk sesi yang berikutnya saya akan membagikan ya foto-foto di mana saya banyak sekali teman-teman wanita ya, khususnya di kalangan wanita saya bergerak di situ ya. Justru disitulah saya juga merasa bertumbuh, saya merasa diberkati. Ya Bapak Ibu, itu satu kekuatan dalam hidup saya hari ini. Kenapa hari ini saya mau, ya kenapa saya hari ini saya bersedia untuk sharing berbagi hidup saya. Itu karena jujur ada satu pertumbuhan secara rohani yang Tuhan berikan. Jujur saya bukan orang yang pede saat saya berbicara di depan banyak orang. Ya, saya dulu orangnya minder, saya merasa aku orangnya enggak bisa ngomong, saya selalu berbicara seperti itu. Ya. Tetapi ketika pemulihan demi pemulihan secara pribadi Tuhan kerjakan dalam hidup saya sampai hari ini. Saya menyadari saya adalah seorang perempuan tertentu bagi Tuhan dan saya tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Di mana Tuhan memberikan kesempatan lewat orang lain termasuk lewat Smart People ini. Kalau hari ini saya diminta untuk berbagi. Ya. Ini secara disengaja. Saya diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, jadi saya juga ingin setiap kita ketika kita mendengarkan ini, kita mau mengambil komitmen, kita mau berjanji kepada Tuhan. Untuk Tuhan, aku mau menjadi pengikut-Mu. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku untuk Engkau. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan kita, Bapak Ibu. Tetapi kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi seorang pemurid-pemurid yang luar biasa. Menjadi murid-murid yang sejati di hadapan Tuhan. Lewat berbagai macam proses, lewat berbagai macam tekanan yang ada hari ini. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena waktu ya hari ini sesi tentang a certain kind saya akan akhiri dan nanti pertemuan berikutnya saya akan membagikan ya ada 2 makna penting tentang orang tertentu ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Nikmati setiap proses yang ada karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih bagi setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan tentang a certain kind. Nanti kita akan bertemu di sesi yang berikutnya. Saya akan membagikan lebih lagi bagaimana menjadi orang tertentu itu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benih firman itu boleh membawa kami semakin bertumbuh di dalam kedewasaan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar, sahabat-sahabat Smart People yang ada, boleh mengambil sebuah komitmen, boleh berjanji kepada Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan
harta, uang, kekayaan yang kami miliki hanya untuk kepentingan kami secara pribadi. Tetapi kami mau peduli kepada orang lain, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Melalui pemuritan, banyak orang yang haus dan lapar akan firman-Mu, Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami tangan-Mu, kaki-Mu untuk kami boleh melakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu ini boleh disempurnakan lewat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.